Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, turun atas para rasul. Dan bacaan-bacaan kitab suci hari ini menggambarkan kepada kita tanda-tanda orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Tanda-tanda yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri murid Kristus. Dari bacaan pertama kita mendengar bagaimana kisah Pentakosta itu terjadi. 50 hari setelah Yesus bangkit, semua orang dikatakan dari berbagai tempat yang ada di kolong bumi ini berkumpul di Yerusalem. Dan pada saat itulah rasul-rasul yang mengalami Kristus yang bangkit dikatakan dikuasai oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itulah yang membuat mereka dikatakan mampu dan berani, bahkan dengan penuh semangat, memberitakan pengalaman mereka mengenai Kristus. Maka ciri yang pertama orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah mampu memperlihatkan kepada orang lain bahwa ia adalah orang beriman. Orang lain mampu mengerti dia beriman. Orang lain yang berbeda dengan saya mampu mengerti dan memahami dia orang beriman. Karena perilaku, kata-kata, bahasa kelihatan bahwa orang itu adalah orang beriman. Maka kalau kita dikenal oleh orang lain bahwa kita adalah orang-orang beriman, itu berarti bahwa dalam diri kita Roh Kudus berkarya. Tetapi kalau orang lain tidak mampu mengenal kita bahwa kita adalah orang beriman, barangkali kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus.
maka cara hidup kita, cara kerja kita, cara bergaul kita adalah cara yang tidak beriman. Para rasul dikatakan berani mengungkapkan bahwa diri mereka beriman kepada Kristus yang bangkit karena dikuasai oleh Roh Kudus. Ciri yang kedua, ibu bapak saudara-saudari, dari bacaan kedua sangat jelas digambarkan bahwa murid-murid Kristus, orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, adalah orang-orang yang mampu mempunyai harapan. Orang-orang yang tidak mudah putus asa dan kecewa. Meskipun menyadari dirinya, kita hidup di tengah dunia. Hidup sebagai manusia yang punya kelemahan dan keterbatasan. Kadang-kadang berdosa, kadang-kadang jatuh dan gagal. Tetapi orang yang dikuasai Roh Kudus tidak kecewa dan putus asa. Dia tetap mempunyai harapan bahwa kejatuhannya, kegagalannya, kematiannya pun sekaligus ada harapan bahwa ia akan memperoleh kebangkitan. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua, tubuh kita memang akan mati, tetapi roh akan membangkitkan karena kebenaran. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kegagalan, kita juga hidup dalam situasi seperti itu, mari kita tetap membangun, menyadari bahwa Roh Kudus membangkitkan harapan dalam diri kita untuk hidup yang lebih baik. Kita tidak akan putus asa, kita tidak kehilangan pengharapan, tetapi selalu ada semangat dan harapan baru untuk bangkit kembali. Kalau gagal, kita berusaha lagi. Kalau kita berdosa, kita bertobat. Kalau kita mati, kita dibangkitkan. Itulah karya Roh Kudus dalam diri kita, umat beriman. Dan dari bacaan Injil kita menangkap bagaimana karunia Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita itu membuat kita mampu menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dikatakan oleh Yesus akan terwujud melalui melakukan firman-Ku. Yesus mengatakan, barang siapa menuruti firman-Ku, jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Ibu bapa, saudara-saudari sekalian yang terkasih, karunia Roh Kudus telah kita terima ketika kita dibaptis. Tidak ada di antara kita yang boleh mengatakan saya belum menerima karunia Roh Kudus. Baptisan yang telah kita terima menjadi saat kita menerima Roh Kudus tersebut. Maka semoga perayaan Pentakosta ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita kembali untuk membuktikan bahwa dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Hari Raya Pentakosta mengajak kita untuk kembali ke sana, sehingga karunia Roh Kudus itu memampukan kita bersama menghadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Kita mempunyai tugas yang sama, kita mempunyai karunia yang sama, kita mempunyai panggilan yang sama untuk menghadirkan karya penyelamatan kepada semua orang.
Dan mudah-mudahan semangat Pentakosta ini membuat kita berkobar-kobar lagi, seperti para rasul yang dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus.